Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Listiani. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya mengenai kolaborasi e-bisnis pada PT Unilever Indonesia dengan platform digital yang ada. Sebelumnya, presentasi ini ditujukan sebagai syarat dari tugas besar 1 Sistem Informasi Manajemen oleh dosen Bapak Harefan Arif, SEMM. Dan berikut adalah presentasinya. Kolaborasi e-bisnis pada PT Unilever Indonesia dengan platform digital. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu e-bisnis. E-bisnis merupakan sebuah bentuk digitalisasi dari semua fungsi bisnis dengan menggunakan internet, di mana fungsi bisnis tersebut meliputi aktivitas pengolahan internal dan kegiatan koordinasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Kolaborasi e-bisnis dengan sosial media. Pada era digital saat ini, hampir seluruh perusahaan menerapkan e-bisnis dan berkolaborasi dengan sosial media untuk menciptakan peluang dengan para audiensnya, di mana hal ini menjadi strategi marketing yang menarik bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan. Ada banyak sekali sosial media yang dapat digunakan sebagai wadah dalam memasarkan produk. Di antaranya yaitu ada YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan sebagainya. PT Unilever Indonesia. Siapa sih yang nggak mengenal PT Unilever Indonesia ini? PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan kolaborasi pada e-bisnisnya, di mana perusahaan ini bergerak di bidang fast moving consumer goods atau manufacture. Unilever menyediakan berbagai produk mulai dari makanan hingga kebutuhan rumah tangga, seperti teh Sariwangi, Pepsodent, Vaseline, dan lain-lain. Penerapan kolaborasi e-bisnis yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia tersedia di berbagai platform yang ada. Yang pertama ada sosial media, di mana PT Unilever menerapkan kolaborasinya bersama YouTube, Twitter, dan Instagram. Kolaborasi ini dijadikan sebagai wadah dalam memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan. Selain itu, juga sebagai wadah dalam pemberian edukasi terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada e-mobile dan e-commerce, di mana e-mobile dan e-commerce ini dilakukan untuk memasarkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. E-mobile ini merupakan aplikasi yang dibuat sendiri oleh PT Unilever yang bernama UShop. Kemudian e-commerce, mereka berkolaborasi bersama Shopee dan juga Tokopedia. Kemudian ada tujuan e-bisnis pada PT Unilever Indonesia, di mana hal ini mencakup 3 tujuan. Yang pertama adalah mengenalkan dan menerangkan identitas sebuah produk dengan baik secara luas. Hal ini bisa dilakukan oleh perusahaan dengan membuat iklan-iklan yang menarik di berbagai platform sosial yang ada. Lalu yang kedua ada membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan atau konsumen. Dan yang ketiga yaitu menganalisa dan mengetahui apa saja yang menjadi keinginan dan kebutuhan oleh para pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat e-bisnis pada PT Unilever Indonesia, di mana manfaat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, lalu ada bagi investor, dan bagi konsumen. Bagi perusahaan, manfaat yang dihasilkan yaitu meningkatkan peluang akses pasar yang lebih luas dalam memasarkan produk. Lalu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada perusahaan, meningkatkan produktivitas pada kinerja operasional perusahaan, dan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang melalui akses digital yang ada. Kemudian, bagi investor yaitu memudahkan investor dalam memperoleh informasi yang penting mengenai kinerja perusahaan, khususnya pada bagian finansial. Kemudian ada mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh para investor untuk mengambil keputusan investasi pada perusahaan.
bagi konsumen, yaitu memudahkan konsumen untuk mengenal dan memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian, memudahkan konsumen dalam melakukan perbandingan antar produk dan mempermudah konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian, yang ketiga yaitu memperlancar transaksi dan menekan waktu dalam pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu hambatan e-bisnis pada PT Unilever, di mana hambatan ini terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama adalah adanya faktor mental stage. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan konsumen dalam mencari program diskon. Lalu yang kedua ada attention span, di mana sosial media lebih digandrungi oleh anak muda dibandingkan dengan orang dewasa. Yang ketiga yaitu waktu tayang, di mana hal ini berkaitan dengan trending topik yang ada atau jam-jam di mana pelanggan sering menggunakan internet. Kemudian yang keempat adalah hyperactive, di mana hal ini dikarenakan adanya kecenderungan perilaku pengguna yang sering berpindah-pindah sosial media. Dampak e-bisnis pada PT Unilever Indonesia, di mana sebuah dampak pasti terdiri menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif e-bisnis pada PT Unilever Indonesia yang pertama yaitu memperluas jaringan dan pangsa pasar, yang kedua menurunkan biaya operasional, yang ketiga mempersingkat waktu produksi, yang keempat meningkatkan manajemen pemasok, dan yang kelima meningkatkan rantai pendapatan. Kemudian, dampak negatif pada e-bisnis PT Unilever Indonesia yang pertama yaitu adanya akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adanya penipuan yang menyebabkan kerugian. Dan yang ketiga yaitu hilangnya peluang bisnis apabila terjadi gangguan pada platform digital. Etika e-bisnis. Etika e-bisnis terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu privacy, di mana merupakan pelindungan hak informasi pribadi dari akses oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Yang kedua ada accuracy, di mana merupakan pengamatan informasi yang tidak akurat yang menyebabkan bahaya dan kerugian. Yang ketiga ada property. Hal ini menyangkut bagaimana sistem bekerja dan siapa yang berwenang dalam pengaksesannya. Lalu yang keempat ada accessibility, di mana menjamin keamanan yang diatur oleh undang-undang dalam pengaksesan sistem. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.